Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Bu Diari serta Bu Oriza selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas A, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hasil kajian dari artikel yang kami kaji mengenai faktor penentu adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil di Companies House. Bukti dari Inggris. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Diawali dari saya, perkenalkan nama saya Ahmad Fadila dengan NPM akhir 246. Saya Ahmad Zaki Zain dengan NPM akhiran 244. Saya Andreas Helda Pasca dengan NPM akhir 260. Pertama-tama untuk abstrak dari jurnal yang kami kaji, yakni studi dari jurnal ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pelaporan digital secara sukarela, rekening hukum, dan pengembalian ke daftar perusahaan, yang dimana perusahaan ini merupakan companies house, oleh perusahaan swasta kecil di Inggris. Jurnal ini menganalisis data survei dari 343 anggota asosiasi akuntan bersertifikat SETIR yang bekerja di perusahaan kecil atau berpraktik dengan klien perusahaan kecil di Inggris. Data diperiksa dengan menggunakan metode statistik, terutama PLS SIM. Kita hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut berpengaruh positif terhadap penerapan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Keuntungan relatif dari manfaat standarisasi, kompetensi teknologi perusahaan, dan dukungan dari manajemen puncak. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi pelaporan digital sang perusahaan Particular Mini pada Inggris dan manfaat yang mungkin diperoleh menurut standarisasi arus fakta keuangan serta data digital. Penelitian ini pula mencatat kiprah krusial perusahaan Particular Mini pada ekonomi Inggris, menyebutkan inisiatif pelaporan digital yang diterapkan sang pemerintah dan menyebutkan dasar menurut XBRL menjadi baku pada pelaporan digital. Penelitian ini bertujuan untuk tahu manfaat aktual menurut pelaporan digital serta faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi ini sang perusahaan Particular Mini. Kemudian tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, teori difusi inovasi. Berfokus dalam ciri penemuan yang mensugesti adopsi teknologi. Difusi adalah proses masuk, yang dimana suatu penemuan dikomunikasikan melalui saluran eksklusif berdasarkan ketika pada antara anggota suatu sistem sosial. Karakteristik penemuan meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan untuk dicoba, serta kemampuan untuk diamati. Kemudian konteks teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan Particular Mini pada Inggris pada mengadopsi pelaporan digital fakta keuangan meliputi laba relatif, kompatibilitas, kompleksitas, serta porto pada konteks teknologi. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaporan digital menaruh sejumlah manfaat, seperti misalnya pengiriman laporan keuangan yang lebih cepat, pemenuhan persyaratan aturan yang lebih baik, pengurangan kesalahan manusiawi, serta peningkatan kualitas fakta keuangan. Tidak hanya perusahaan pengirim yang menerima manfaat, pengguna fakta keuangan pula mengalami akses yang lebih cepat, porto lebih rendah, serta kemampuan untuk memakai ulang laporan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk agar tahu manfaat pelaporan digital bagi perusahaan Particular Mini pada Inggris
serta kaitannya menggunakan penggunaan data digital menurut perusahaan lain pada Communist House. Diharapkan output penelitian ini bisa menaruh wawasan yang lebih baik mengenai manfaat sebenarnya menurut pelaporan digital serta standarisasi fakta keuangan untuk perusahaan partikelir mini pada Inggris. Kemudian pada konteks organisasi, adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kompetensi teknologi, yakni mengacu pada sumber daya teknologi internal yang tersedia dalam perusahaan untuk memfasilitasi adopsi teknologi baru. Kemudian yang kedua ialah dukungan manajemen, yakni faktor penting untuk adopsi inovasi dalam konteks e-commerce, electronic data interchange, dan enterprise resource planning. Kemudian pada konteks bisnis, efek jaringan dipercaya mempunyai imbas krusial terhadap adopsi teknologi baru, serta karenanya mensugesti adopsi pelaporan digital secara sukarela sang perusahaan partikelir kecil. Efek jaringan didefinisikan menjadi dampak positif terhadap nilai keanggotaan satu pengguna waktu, pengguna lain bergabung dan memperluas jaringan. Kemudian ialah data. Kuesioner online yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian ini berdasarkan dalam literatur sebelumnya, serta wacana menggunakan 11 akuntan. Dokumen tadi mengalami beberapa inspeksi serta revisi sang panel pakar untuk memastikan validitas konten atau paras, serta lalu diuji cobakan menggunakan 5 akuntan. Kuesioner tadi menginstruksikan gerombolan terakhir untuk memikirkan satu klien perusahaan mini eksklusif saat menjawab pertanyaan, serta ini memungkinkan unit analisisnya merupakan perusahaan partikelir mini. Pengingat dikirimkan pada non-responden 3 minggu selesai permintaan awal. 3 berita umum yang mirip biasa dipakai dibuang. Sebagai akibatnya membuat gugusan data akhir sebesar 343 berita umum yang valid, yang relatif untuk analisis multivarian yang bertenaga menunjukkan ciri primer sampel. Kemudian untuk karakteristik utama sampel, kurang lebih seperti ini, terdapat ciri, kategori, frekuensi, serta persen. Contohnya seperti responden. Untuk kategorinya, akuntan yang berpraktik dengan setidaknya satu klien perusahaan kecil akuntan yang bekerja di perusahaan swasta kecil hingga 30 tahun. Untuk frekuensi 241 itu terdapat 70,3%. Kemudian untuk frekuensi 102 itu sisanya terdapat 29,7%. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif variabel ordinal. Yaitu di sini terdapat contoh pada tabel 2, yaitu terdapat perhitungan sampel lengkap, akuntan dalam bisnis, akuntan dalam praktiknya, dan Whitney, dan juga PLS MGA. Pengukuran pada tabel 2 ini dengan catatan semua item diukur pada skala Likert 5 poin. Next. Kemudian selanjutnya penilaian model awal. Untuk penilaian model awal ini terdapat pada tabel 3, itu terdapat indikator, kemudian memuat, dan juga kriteria. Salah satu contohnya yaitu transfer data. Untuk memuatnya yaitu dengan angka 0,549, juga dengan kriteria NO 40, tapi BO 70. Kemudian dapat diambil keputusan dari angka-angka tersebut, yaitu dihapus. Begitu juga berikutnya. Next. Kemudian yaitu konstruksi. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan
kuesioner yang telah dikembangkan dengan merujuk pada panduan yang diberikan oleh Straub dan Pimpin sebagai pedoman. Langkah pertama adalah mengoperasikan konsep hipotesis dengan mengidentifikasi indikator yang dapat diukur secara empiris untuk memastikan keakuratan ini dan menampilkan kuesioner. Peneliti melakukan wawancara awal dengan akuntan dan panel ahli. Setelah proses validasi ini selesai, pengujian kuesioner dilakukan dengan melibatkan 5 akuntan. Kuesioner ini dirancang untuk menghimpun data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil di Inggris. Peneliti juga memperkenalkan konstruksi baru yang terkait dengan pelaporan digital, seperti penerimaan sukarela terhadap pelaporan digital, manfaat yang diperoleh dari pelaporan digital, dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan data digital dari perusahaan lain. Kuesioner ini berperan penting dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan kecil dalam mengadopsi pelaporan digital. Kemudian, untuk hasil penilaian awal terhadap indikator menunjukkan bahwa beberapa indikator dihapus karena muatan mereka rendah. Penghapusan ini tidak mempengaruhi hasil akhir penelitian kami. Dalam penelitian ini, kami mengungkap faktor-faktor yang penting dalam keputusan adopsi pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil di Inggris. Next. Kemudian di sini ada contoh tabel 5, yaitu validitas konvergen, pemuatan indikator, yaitu salah satu contohnya yaitu konstruksi reflektif, yaitu kesesuaian dengan kode indikator seperti yang dilihat, dan juga berarti angka 3,417 dengan standar deviasi def 1,167, kemudian memuat 0,680, dan juga terdapat statistik 3,428. Next. Kemudian analisis dan hasil. Kami menggunakan analisis multivariat dalam bentuk pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial atau PLS SEM untuk mengolah data survei. Alasan pemilihan PLS SEM ini adalah beragam. Teknik multivariat ini sangat efektif dalam menguji keabsahan model dan menguji hipotesis. PLS SEM ini banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi dan direkomendasikan untuk pengembangan teori. Yang terakhir, pendekatan ini tidak memiliki persyaratan yang terlalu ketat terkait distribusi normal data asal, dan algoritma yang berbasis komponen mampu mengelola baik konstruksi formatif maupun reflektif. Seperti yang telah direkomendasikan oleh Yerbin dan yang lainnya, analisis kami dilakukan dalam 2 tahap. Pertama adalah model pengukuran, kemudian diikuti dengan model struktural. Kemudian yang selanjutnya yaitu model pengukuran reflektif. Peneliti ini mengacu pada penelitian Hensler dan rekan-rekan, serta Jeven dan rekan-rekan, dan mengevaluasi model pengukuran yang bersifat reflektif dengan fokus pada keandalan konstruk, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Dalam menilai keadaan konstruk, peneliti menggunakan konsep reliabilitas
komposit yang mengukur tingkat sejauh mana item-item individu bebas dari kesalahan acak, sehingga memberikan hasil yang konsisten. Seharusnya nilai kombinasi keadaan dari konstruk tersebut harus mencapai setidaknya 0,70, meskipun nilai antara 0,60 hingga 0,70 masih dapat diterima dalam konteks penelitian eksplorasi. Untuk contohnya yaitu bisa dilihat pada tabel 4, reliabilitas komposit dan validitas konvergen. Next. Selanjutnya yaitu model pengukuran formatif. Jadi peneliti ini juga memeriksa validitas isi, multikolinearitas, dan signifikasi, serta tanda bobot untuk model pengukuran formatif. Validitas isi dinilai oleh para ahli untuk mengevaluasi sejauh mana indikator-indikator tersebut menangkap aspek-aspek utama dari konstruk Diamantopoulos dan kawan-kawan. Dikutip dari Diamantopoulos dan kawan-kawan tahun 2008, seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 di bawah, indikator formatif untuk setiap konstruk diperiksa kolinearitasnya menggunakan faktor inflasi varians. Relevansi setiap indikator formatif dievaluasi dengan membandingkan bobot indikator untuk menentukan kontribusi relatifnya terhadap pembentukan konstruk. Signifikansi setiap indikator dievaluasi menggunakan dinilai dan memanfaatkan kesalahan standar. Kemudian yaitu hasil pengujian hipotesis seperti pada tabel 8, ini adalah hasil dari pengujian hipotesis tadi. Dia ada jalan keuntungan relatif adopsi sukarela pelaporan digital dengan hipotesa H1. Keuntungan relatif dari digitalisasi berdampak positif terhadap adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Dengan hipotesa didukung ya, begitupun seterusnya. Kemudian kesesuaian adopsi sukarela pelaporan digital dengan hipotesa H2, kompatibilitas sistem akuntansi perusahaan dengan perangkat lunak pengarsipan berpengaruh positif terhadap adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil dengan hipotesa tidak, dan kompleksitas adopsi sukarela dari pelaporan digital dengan hipotesa 3, kompleksitas proses pengarsipan berdampak terbalik pada adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil, didukung ya. Kemudian biaya adopsi digital secara sukarela laporan dengan hipotesa 4, biaya teknologi yang ditanggung perusahaan berbanding terbalik dengan adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan kecil. Hipotesa didukung ya. Kemudian kompetensi teknologi sukarela adopsi pelaporan digital dengan hipotesa 5, kompetensi teknologi perusahaan berpengaruh positif terhadap adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Hipotesa didukung ya. Kemudian dukungan manajemen sukarela adopsi pelaporan digital efek jaringan dengan hipotesa 6, dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Hipotesa didukung ya. Kemudian adopsi sukarela dari pelaporan digital, hipotesa 7, efek jaringan secara positif mempengaruhi adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Hipotesa didukung, hipotesa tidak didukung. Lanjut untuk diskusi dalam konteks teknologi. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital memberikan keuntungan yang positif bagi penerimaan pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil.
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap hipotesis yang diajukan. Dua aspek keunggulan relatif yang diselidiki juga terbukti memiliki dampak pada adopsi pelaporan digital. Data statistik yang dijelaskan menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju akan manfaat dari pelaporan digital. Kemudian, penelitian sebelumnya dengan teknologi serupa menemukan bahwa keunggulan relatif memainkan peran penting dalam adopsi teknologi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dalam literatur XBRL, di mana keunggulan relatif juga memegang peranan penting dalam mendorong adopsi teknologi. Selain itu, studi ini juga meningkatkan pemahaman mengenai manfaat standarisasi bagi perusahaan swasta kecil sebagai pelapor, serta manfaat yang muncul dari pemanfaatan data XBRL atau iXBRL dari perusahaan swasta kecil lainnya. Kemudian, dalam konteks organisasi, penelitian terbaru menemukan bahwa kemahiran dalam teknologi perusahaan secara positif mempengaruhi penerimaan sukarela terhadap pelaporan digital oleh perusahaan swasta yang lebih kecil. Dukungan dari pihak manajemen juga secara signifikan berkontribusi terhadap adopsi pelaporan digital. Penelitian sebelumnya telah menegaskan pentingnya kemahiran teknologi serta dukungan manajemen dalam proses penerimaan teknologi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 3 aspek utama kemahiran teknologi yakni aplikasi, media digital, dan program pelatihan memainkan peran penting dalam mendasari adopsi pelaporan digital secara sukarela. Perusahaan-perusahaan swasta yang lebih mahir dalam teknologi cenderung lebih siap untuk mengadopsi pelaporan digital. Dukungan yang diberikan oleh pihak manajemen, terutama oleh pihak direktur utama, juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong adopsi pelaporan digital oleh perusahaan yang lebih kecil. Dalam konteks inovasi teknologi, dukungan manajemen dan kemahiran teknologi telah terbukti sebagai faktor krusial dalam penerimaan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan swasta yang lebih kecil untuk meningkatkan kemahiran teknologi mereka dan mendapatkan dukungan penuh dari pihak manajemen dalam menerapkan pelaporan digital, serta meninggalkan metode pengarsipan kertas secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa kemahiran teknologi dan dukungan manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam adopsi sukarela terhadap pelaporan digital oleh perusahaan swasta yang lebih kecil. Selain itu, dalam konteks lingkungan bisnis, studi penelitian ini dilakukan dengan tujuan menginvestigasi dampak dari efek jaringan terhadap penerimaan sukarela pelaporan digital di kalangan perusahaan kecil swasta di Inggris. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung anggapan bahwa efek jaringan memiliki pengaruh terhadap penerimaan sukarela pelaporan digital di antara perusahaan swasta kecil. Namun, faktor-faktor seperti pengaruh komunitas perdagangan dan pengaruh dari rekan sebaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penerimaan pelaporan digital. Secara spesifik, keputusan terkait pelaporan digital tidak dipengaruhi oleh komunitas perdagangan atau pesaing yang bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan wawasan yang baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pelaporan digital di antara perusahaan swasta kecil di Inggris. Kesimpulan dari artikel ini yaitu sejumlah perusahaan di Inggris diharuskan untuk mengirimkan informasi keuangan secara digital dalam format XBRL atau iXBRL kepada HMRC dan Companies House. Meskipun demikian, banyak perusahaan kecil swasta memilih untuk melaksanakan pelaporan digital secara sukarela guna memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Penggunaan fasilitas pengarsipan bersama juga umum dilakukan guna memenuhi persyaratan pengarsipan kepada HMRC dan Companies House. Penelitian ini merupakan yang pertama yang mengeksplorasi biaya dan manfaat dari adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan kecil setelah diperkenalkan pada tahun 2011. Kontribusi penelitian ini terhadap literatur mencakup dampak digitalisasi informasi keuangan terhadap perusahaan kecil dan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi pelaporan digital. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang keuntungan standarisasi melalui penggunaan format XBRL. Implikasi praktis dari penelitian ini terutama bermanfaat bagi akuntan yang bekerja dengan
perusahaan kecil, dan direktur perusahaan swasta kecil. Meski demikian, terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan arahan untuk penelitian masa depan, seperti meluaskan lingkup penelitian ke negara lain guna memvalidasi model teoritis yang digunakan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.